Halo teman-teman, selamat ketemu dengan saya di podcast saya yang pertama di tahun 2022 ini. Sebenarnya udah lama banget saya pengen punya podcast tapi waktu belum ada. Jadi baru sekarang saya bisa bikin podcast. Dan podcast ini saya dedikasikan buat teman-teman semua yang udah lama sebenarnya akrab sama saya, dan banyak teman-teman ada di sosial media, ada di Twitter, ada di Instagram. Mudah-mudahan orang-orang di Facebook juga nggak tahu apakah anak-anak Facebook biasa nggak dengerin podcast atau nonton podcast. Tapi saya rasa juga banyak teman-teman saya yang di Facebook juga mereka nonton podcast, bahkan dengerin podcast. Jadi this is for everyone, ya. Nah, dulu saya melihat podcast itu pengen banget punya, tapi belum punya waktu dan juga belum bisa siapin equipmentnya. Jadi sekarang saya sudah bisa siapin equipmentnya. Dan saya sekarang punya podcast. Kenapa saya pengen punya podcast? Karena saya banyak banget yang pengen saya obrolin dengan teman-teman semua. Yang saya pengen obrolin itu berbagai macam, ya. Jadi banyak banget kejadian di kehidupan kita sehari-hari, dan itu banyak juga termuat dalam sosial media. Ada yang viral, ada yang setengah viral, ada juga yang nggak viral-viral gitu ya. Dan itu pengen juga saya komentarin, pengen juga saya sampaikan ke teman-teman pandangan saya mengenai hal itu. Dan untuk ngumpulin banyak orang tentu juga tidak mudah. Itu sebabnya saya bikin podcast kali ini. Ya, mudah-mudahan podcast saya ini disukai. Buat yang suka bisa klik subscribe dan kemudian bisa nyalakan lonceng supaya nanti bisa tahu kapan saya upload lagi podcast saya. Kalau nggak suka bisa dislike, kalau suka bisa like dan share. Ya, it's standar aja buat orang-orang yang punya podcast, mereka akan mengatakan itu. So kali ini saya mau bahas apa? Nah, kali ini saya ada bahas topik yang cukup seru sebetulnya, dan ini sebenarnya menimpa beberapa orang. Banyak, mungkin juga banyak ya sekarang ya, karena udah banyak sekali juga mereka yang bertransaksi dengan cara-cara seperti ini. Kemajuan sosial media, kemajuan teknologi, kemajuan internet telah membuat beberapa service atau pelayanan itu beralih ke model-model online. Seperti misalnya kita dulu nggak pernah punya ojek online, sekarang udah punya ojek online. Dulu kita kalau mau dianterin makanan kita harus delivery dari rumah makannya itu, makanya ada 14 sekian itu. Nah sekarang sudah berubah. Ternyata ya, perubahan itu juga mengikuti dalam servis pekerja seks komersial. Kalau dulu orang harus datang ke lokalisasi atau mereka via telepon memesan kepada seorang gerbo, sekarang sudah beralih ke model-model online juga. Jadi ada PSK yang online yang disebut dengan Open BO. Singkatan dari Open BO adalah Open Booking Online. Dan Open Booking Online ini adalah praktek yang sudah berjalan sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Waktu saya masih Twitteran tahun 2012, sekarang juga masih ya. Sejak Twitter, saya punya Twitter tahun 2009 dan 2012, itu sudah banyak akun-akun Open BO yang mereka biasanya mengadakan tur. Tur kayak musisi ya. Mereka mengadakan tur, ada yang nanti di Bandung ketika tanggal sekian, jam sekian sampai dengan jam sekian, kemudian nanti di Surabaya, nanti di Jakarta dan seterusnya. Mereka juga punya slot waktu tertentu ya, yang mereka akan memberikan waktu bagi kliennya itu jam-jam berapa saja gitu ya. Dan mereka buka slot biasanya nggak banyak juga, 3-7 begitu kadang-kadang ya. Nah inilah yang membedakan PSK sekarang dengan PSK zaman dulu. Kalau PSK zaman dulu kita akan temukan di lokalisasi atau di jalan-jalan atau via telepon dengan germo ya, dan iklannya mungkin juga tidak terlalu kentara. Kalau sekarang mereka mengiklankan diri dengan dengan begitu terang-terangan. PSK zaman dulu biasanya juga full timer mereka ya. Mereka full time, kalau mereka yang di lokalisasi, mereka full time di lokalisasi dari pagi sampai pagi lagi terus selama bertahun-tahun. Dan biasanya mereka juga terkait utang dengan germonya atau dengan pengelola lokalisasi. Kemudian kalau mereka yang di jalan-jalan, mereka biasanya malam-malam mereka full time di situ, dan siang-siang mereka membereskan kehidupan mereka, menjalani kehidupan seperti apa adanya, dan kemudian malam mereka mulai berjalan-jalan sekitar mulai jam 9 sampai dengan subuh, kira-kira begitu dari apa yang saya baca dari razia-razia yang dilakukan oleh Satpol PP gitu kan. Nah sekarang
sudah ada PSK online yang disebut dengan Open BO, Open Booking Online ya. Open Booking Online ini juga beberapa metode, ada metode yang exclude dan ada yang include. Yang exclude itu biasanya mereka itu tidak tidak termasuk, hanya pelayanan servis sebagai PSK-nya saja yang disediakan, tetapi room dan caps caps lah ya, aku nggak perlu terangin karena kata-katanya terlalu vulgar nanti kalau saya terangin. Room, caps itu tidak disediakan, jadi itu exclude. Kalau include dia sudah room dan caps juga di situ. Nah, PSK online juga berbeda dengan PSK konvensional, karena PSK konvensional biasanya mereka full time di situ. Kalau PSK online ada juga yang mereka cuman sekedar saja dalam kurun-kurun waktu tertentu, ketika iPhone misalnya mengeluarkan seri barunya, iPhone 13, iPhone 14 mungkin, nah mereka buka slot tuh dalam rentang waktu itu cuma untuk mereka bisa mendapatkan iPhone. Tapi kalau PSK konvensional mereka terus, atau juga mereka yang udah mulai waktu semesteran, mereka mau membiayai kuliah, atau mereka juga udah mulai waktunya untuk mencicil apartemen, jadi sebulan sekali gitu kan ya. Ada yang 1 semester sekali, ada yang sebulan sekali, atau mereka yang mau ikut semester pendek, karena PSK ini juga ada mahasiswa dari berbagai kalangan. Ada yang mahasiswa, ada yang pelajar, malah mungkin juga ada ya, dan itu ilegal sebetulnya kalau pelajar tuh ya, karena dia di bawah 18 tahun. Jadi nanti kalau kena bisa kena pasal sebenarnya. Nah, itulah fenomena mengenai PSK online atau yang disebut dengan Open BO. Dulu Open BO hanya menyediakan servis tubuh ya, tapi sekarang sudah ada servis lain dari Open BO itu, tapi Open VCS namanya, Video Call Sex. Jadi kalau dulu cuma dibayar pakai pulsa, tapi kalau sekarang kayaknya udah harus dibayar beneran ya, pakai uang mereka ya, ditransfer sejumlah uang dan mereka melakukan itu video call sex. Jadi nggak tahu ngapain ya, mungkin orangnya coli sambil nonton gitu ya, sambil video call gitu kan. Nah itulah ya. Nah, kasus yang saya tangani ini, yang ngelapor ke saya, bukan saya tangani ya, dia cuma saya baca dulu nih dari DM saya di Twitter ya. Dia cuma lapor ke saya bahwa dia kena tipu Open BO. Kena tipu Open BO, dan saya harus membacakan dulu ya, membacakan dulu apa komplain dia, apa yang menjadi ketakutan dia, apa yang menjadi persoalan dia. Selamat sore Bang Winner, perkenalkan nama saya bla bla bla. Saya mau tanya Bang, kalau transaksi Open BO batal, apakah bisa kena undang-undang ITE? Hari Sabtu malam saya Open BO di satu kota, tetapi saya cancel karena terindikasi penipuan. Lalu hari ini saya menerima ancaman akan disebarkan identitas saya di medsos Bang. Terima kasih sebelumnya. Salah satu kejahatan, jadi si penjahatnya ini, si calon penipunya ini nulisin ke dia. Salah satu kejahatan cybercrime adalah prostitusi online. Prostitusi online hukumannya telah diatur dalam pasal 45 ayat 1 jungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, diantaranya sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik, memiliki muatan melanggar kesusilaan, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Kemudian si penipunya ini ya ngirim WA ke dia. Selamat siang Bapak bla 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 bla. Saya Most Viral ID. Nama akunnya ya, Most Viral ID. Enggak tahu itu akun Instagram atau akun apa. Kami telah mendapatkan laporan dari salah satu PSK. PSK itu melaporkan Anda karena Anda sudah ingin memesan dan juga mempermainkan PSK tersebut. Semua data-data Anda dan bukti Anda memesan dan permainkan PSK dan sudah kami simpan dan akan segera input ke base untuk ditindaklanjuti dan akan dipublikasikan ke keluarga Anda dan juga media sosial. Pelapor tersebut tidak terima atas perlakuan Anda. Dia meminta agar bukti chat pemesanan prostitusi yang Anda lakukan segera kami tindaklanjuti. Sekarang tidak perlu jawaban panjang. Lebaran. Panjang lebar maksudnya, bukan lebaran. Dia nulisnya lebaran nih. Cukup singkat, padat, dan jelas, dan langsung mulai ke intinya saja. Ingin diselesaikan atau gimana? Karena sekarang ini semua bukti dan data Anda sudah kami simpan dan si pelapor meminta agar segera kami tindaklanjuti karena PSK tersebut tidak terima.
untuk publikasi ke media sosial serta dikirim ke pihak keluarga dan rekan-rekan Anda, Pak, dan akan ditindaklanjut ke jalur hukum atas tindak kasus prostitusi online. Saya harap Anda dapat untuk menunjukkan etikad, harusnya itikad ya, ini etikad, mungkin etiket sama itikad ya, jadi etikad. Baik Anda untuk menyelesaikan agar bukti-bukti dapat untuk segera kami hapuskan. Jadi bagaimana Pak dapat diselesaikan permasalahan ini? Jadi gini, si PSK waktu itu minta uang privasi. Saya nggak tahu uang privasi apa, biasanya PSK itu minta DP ya. Tapi saya hanya kasih 50.000, tetapi masih tidak mau kasih nomor kamar. Akhirnya dia minta foto KTP saya, foto KTP. Lalu saya kasih bank, tapi saya sensor informasi pribadinya. Oh, jadi dia cuma kasih nama dan foto, alamat dan sebagainya disensor. Karena tetap tidak mau kasih nomor kamar, akhirnya saya blok karena saya cek di front office hotel tidak ada nama yang bersangkutan booking room di situ. Oh, jadi dia nyebutin nama hotelnya tuh. Saya di hotel Anu katanya, tapi begitu dicek di front office, di resepsionis, kagak ada tuh ya. Jadi akhirnya dia nggak jadi. Kemudian tadi siang saya dapat ancaman mau diviralkan oleh nomor tersebut. Oh, ada nomor WA pengancamnya? Ada. Nah, ini nanti saya tindak lanjutin nomornya ya. Tapi kita mau bahas itu dulu ya. Ini akunnya di Twitter ternyata ya. Nama akunnya adalah Cecilia 31772272. Itulah pelakunya ya, dan mungkin juga pakai foto orang ya, foto orang sembarangan ya. Tapi saya nggak akan ngejudge teman saya itu yang jadi jadi korban penipuan open BO, karena kita kan nggak tahu ya, mungkin aja dia gabut, dia nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia gabut, dia scroll terus ketemu dengan ini yang menawarkan jasa open BO, kebetulan dia juga sange kali ya. Dia pengen, dan dia ya namanya orang gabut kita nggak tahu kan. Jadi saya nggak akan ngejudge dia, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita. Nggak ada yang suci, manusia di dunia ini nggak ada yang suci, satu pun nggak ada yang suci. Jadi nggak ada hak saya untuk ngejudge teman saya ini. Demikian juga saya nggak akan ngejudge teman-teman yang melakukan praktek open BO, teman-teman angels ya, karena mereka biasanya menyebut diri mereka angels. Demikian juga germonya kalau memperkenalkan mereka dengan angels. Saya punya banyak angels katanya, mau yang mana, kira-kira gitu ya. Nah, saya kemudian berpikir bahwa penipuan ini juga mungkin bukan cuma sekali dua kali ya. Ada banyak mungkin kejadian seperti ini, karena namanya di sosial media orang bisa jadi siapa saja, orang bisa pakai identitas apa saja, dan orang bisa jadi siapa saja di sosial media. Jadi kita bisa pura-pura jadi perempuan padahal kita laki-laki gitu kan. Saya pernah punya satu klien yang menipu salah satu tokoh politisi nasional. Ternyata dia di Facebook main-main juga tuh. main kenalan sama cewek dan sebagainya. Kemudian si teman bukan teman, klien saya ini ketemu, dan dia hanya beberapa kali ketemu saya dan gak jadi saya tangani, karena mungkin juga memang mentalnya mental penipu. Susah juga ya untuk kita tangani, belum apa-apa dia sudah minta ini itu tapi gak ada komitmen, ya kita gak bisa ya, kita gak bisa lanjutkan, dan akhirnya dia gak pakai saya. Katanya udah pernah ditangani oleh pengacara dari salah satu ormas gitu kan, dan dia kurang kecewa dengan pengacara dan dia minta saya. Nah, dia ini menipu tokoh politisi nasional yang tidak akan saya sebutkan namanya. Jadi dilaporkanlah karena dia nipu, dia minta uang dan sebagainya. Ternyata dia sudah diindikasikan mungkin gerah juga nih si politisi nasional ini ya, dengan gaya-gaya penipuannya. Jadi akhirnya dia dilaporkan ke salah satu kantor kepolisian lah. Kemudian jadilah kasus ya. Kemudian masa penahanannya habis, kasusnya belum selesai, dia keluar dan ketemu saya di Banjaran hari itu, ketemu saya ya. Kemudian cerita banyak hal ya. Nah, ini juga penipuan ini. Jadi saya pernah ketemu orang yang menipunya, saya juga ketemu orang yang menjadi korban penipuannya. Nah, apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah dia bisa diperkarakan dengan pidana? Teman saya ini nggak bisa, udah jelas dia adalah korban. Saya bilang sama dia, kamu itu korban, kamu itu nggak usah takut. Kalau dia lapor justru dia yang kena, karena dia yang melaksanakan praktek itu, yang melakukan, menjadi pelaku dari praktek prostitusi online itu. You itu korban gitu kan. Jadi nggak usah takut untuk
untuk diproses hukum. Tapi kalau diviralkan saya nggak tahu ya, karena bisa saja orang nanti memviralkan foto dia. Nah kalau diviralkan gimana Bang? Ya lapor polisi. Nah terus kan pertanyaannya gimana nih Bang kalau saya menghadapi hal yang seperti itu? Nah teman-teman mungkin nanya ya kita kan nggak tahu ya, namanya laki-laki, namanya laki-laki suka iseng-iseng gitu kan, cari-cari yang aneh-aneh. Makanya jangan dibiarkan pikiranmu kosong. Isi pikiranmu dengan kegiatan-kegiatan membaca, main sosmed yang benar gitu kan. Kemudian bikin podcast bisa ya, atau nongkrong sama teman-teman gitu kan. Ya jadi bicarakan hal yang positif lah. Misalnya soal saham, kripto. Enggak. Ya saya nggak tertarik dengan saham maupun kripto. Saya agak susah untuk masuk ke situ. Nah jadi kalau bisa usahakan untuk kita sibuk sehingga pikiran kita nggak kesana kesini. Tapi kalaupun sampai masuk ke situ dan untuk memesan, ini saya baca di Kaskus ya. Bentar ya, saya baca Kaskus ya. Saya udah siapin nih link-linknya, saya baca di Kaskus itu. Di situ dibilang bahwa kalau kamu memesan PSK online atau Open BO, jangan pernah mau DP. Jangan pernah mau bayar DP, karena biasanya DP itu mengandung penipuan. You bayar DP 100.000, habis itu dia ngilang. Apalagi itu setelah 100.000, kalau kelihatannya Anda sange, Anda diminta lagi itu beliin pulsa, beliin apa gitu kan. Ternyata nggak ada. Dan pelakunya juga dari salah satu klien yang saya pernah tangani, dia kaget. Dia pernah masuk LP, dan di LP ternyata ada yang melakukan itu. Saya belum bisa pastikan ini keterangan klien saya ini benar atau enggak, tapi pelakunya bisa di mana saja ya, dan pelakunya bisa mengancam ya. Dan kalau orang kena ancaman begini, mereka langsung takut, sehingga mereka langsung bayar uang untuk bisa menyelesaikan, dianggap penyelesaian, dan setelah itu bayar lagi. Ada lagi satu orang yang kena peras seperti ini, tapi bukan Open BO ya. Jadi ada satu juga yang lapor ke saya di DM di Twitter. Dia kenalan sama cewek, dia WA-WA-an, kemudian WA-nya mulai genit. Nah, kemudian masuklah konon katanya suaminya keberatan dengan WA itu, dan WA itu mau diperkarakan kena undang-undang ITE. Akhirnya dia kena tipu sampai 13 juta. Setelah 13 juta itu dia diminta lagi 7 juta untuk penyelesaian. Akhirnya dia lapor ke saya, dan saya akhirnya berkomunikasilah dengan penipu itu. Saya bilang, Anda di mana? Oh, saya di Polres katanya. Polres mana? Saya bilang gini, saya juga ke sana. Saya ke sana sekarang, saya bilang gitu. Akhirnya saya diblokir dan sebagainya, akhirnya dia berhenti. Nah, tapi dia udah rugi 13 juta. Kenapa ini terjadi? Karena memang orang awam, nggak tahu posisi dia gitu, dan nggak tahu kemungkinan apa yang akan ada. Oleh karena itu baguslah kalau teman-teman berkonsultasi sama yang ngerti, sama lawyer. Ya, it's not gonna take much just to consult, because itu kan cuma sejam aja, paling sejam berapa sih ke lawyer, daripada Anda harus keluar jutaan untuk memenuhi keinginan penipu itu. Nah kalau Anda berkonsultasi dengan lawyer kan bisa dapat solusi tuh ya. Just consult. Tapi jangan mau juga kalau misalnya lawyernya langsung menawarkan jasa bla 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 bla, kecuali Anda memang butuh ya. Kadang juga lawyer, kita ketemu lawyer yang suka kasih angin surga gak jelas gitu kan ya, yang butuh duit banget gitu kan. Nah jadi ini adalah satu kasus tentang penipuan Open BO. Jadi hati-hati ya, udah tahu ya adanya kasus seperti ini. Jangan takut. Kalau mereka ngancam, jangan dulu takut. Berpikir dengan tenang, cari tahu seperti apa masalahnya, dudukan permasalahannya. Kan gak mungkin juga sebenarnya orang seperti ini melapor sama polisi, karena dia sudah melakukan penipuan. Bayangkan kalau dia ngelapor polisi, kemudian proses hukum, kemudian dia ditangkap dong, dia penipuan. Jadi jangan takut dengan yang seperti ini. Temui konsultan hukum dimanapun di tempat Anda berada ya, yang dekat-dekat rumah, di kota Anda gitu kan. Jadi bisa untuk berkonsultasi dengan mereka gitu. Dan ini kasus unik ya buat teman-teman yang suka pesen Open BO. Hati-hati jangan sampai kena tipu ya, karena kalau udah kena tipu uangnya nggak akan kembali. Dan kalau kita mau laporkan orang itu juga kan aib ya,
You mesen open BO terus kemudian lu lapor ke polisi. Kayak seperti ada kasus di Palembang kalau nggak salah ya. Ada orang kena tipu beli ganja, dapatnya seledri, kemudian lapor ke polisi. Kan lucu ya. Sama juga kita pesen open BO lewat online, which is adalah juga merupakan pelanggaran hukum. Kemudian kita lapor ke polisi karena kita kena tipu. Nah itu dua hal yang merupakan buah si malakama. Belum lagi aspek sosialnya. Aspek sosialnya misalnya ketahuan lu mesen open BO kan kalau di Indonesia kan masih lumayan ya, masih kerasa rada-rada kurang pas gitu kan. Kalau di luar negeri sih ya negara liberal urusan banget gitu kan. Orang mau mesen apa sepanjang dia tidak melakukan kejahatan yang merugikan orang lain ya di sana sih it's okay. Tapi kalau di Indonesia kan that is still something that will draw attention, bakal menarik perhatian banyak orang dan akan menjadi aib gitu kan. Sementara kamu sudah kerugian belasan juta, katakanlah puluhan juta untuk memenuhi keinginan para penipu itu. Jadi jangan takut dengan itu, berpikir jernih, berpikir tenang, dan kalau bisa sibukkan dirimu dengan hal-hal yang berguna ya. Dan ini juga saya pakai pakai kaos dari Trox ya. Kalau teman-teman lihat ini Trox, ini dikasih sama Cia, teman saya di Jogja. Cia orang yang begitu rajin tapi kadang-kadang punya disorientasi dengan tujuan hidupnya. Maaf Cia ya, sorry banget. Tapi ya saya senang Cia ini adalah teman saya yang pekerja keras. Dia fully dedicated. Anak-anak muda seperti ini saya senang, makanya saya pakai kaos dari teman-teman dari Trox. Trox itu di Solo, THROOX ya. Thank you teman-teman Trox ya, terus maju ya untuk bikin sesuatu yang bagus untuk berbisnis. Saya senang lihat anak-anak muda yang begitu bersemangat. Baik, sementara itu dulu. Dan nanti kita sambung lagi ya dengan topik-topik lain yang tidak kalah serunya ya. Okay, this is for today and have a good time, stay healthy, and don't forget to subscribe. Kenapa gue salah nunjuk ya? Subscribe, like, and share. Until next time, bye.